namanya ini apa ya seterusnya. Oke, saya share screen dulu. Eh, oh iya, saya mau berpesan ke kalian karena ini kalian kan kelas karyawan. Jadi kelas karyawan itu kalian harus bisa, yang pertama adalah tips dan trik kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Yang pertama itu adalah kalian harus bisa memanage waktu, ya. Maksudnya apa memanage waktu? Jadi kalian harus membuat jadwal kapan kerjanya, kemudian kapan kuliah, kemudian kapan ngerjakan tugas. Jadi biar kalian saat nanti ada deadline deadline tugas dan seterusnya kalian bisa, ya. Jadi itu memanajemen waktu. Kemudian kalian yang berikutnya adalah memprioritaskan terkait aktivitas mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan mendesak itu harus kalian mengschedule. Jadi membuat schedule, kemudian memanage waktu itu tadi, ya. Kemudian juga apa ya kalau kelas karyawan itu ya banyak banget ya memanage keuangan dan seterusnya. Oke, bentar saya share materi tool. Oke, nampil ya. Nampil ya. Oke, oke. Ya, oke, kita bicara tentang tool UI dan UX. Nanti apa aja sih yang dibutuhkan untuk desain UI UX? Jadi memang sebelum aplikasi nanti dibuat atau di coding, ya, atau kita masuk CSS atau front end-nya, kita harus mensketsa dulu, ya, apa yang nggak cocok, kemudian apa namanya diujikan kepada pengguna mungkin terkait layoutnya, warnanya, atau menunya nggak paham, atau tahapan flow-nya yang kurang, itu semuanya dicek di sini. Oke, kemudian ini ada contoh bahwasanya pertama adalah saat kita menggunakan tool untuk UI UX, itu yang pertama adalah kita bisa menggunakan Mockflow wireframing. Maksudnya apa di sini? Di sini adalah kita membuat sketsanya. Kalau tampilan seperti ini, bahwasanya kita lihat website ya biasanya. Di sini ada apa namanya gambar atau sidebar biasanya, slide bar ya yang bisa berpindah-pindah, kemudian ada deskripsinya. Kemudian di sini ada logo sama tagline websitenya apa. Kemudian di sini ada menu, ya, top menu. Nah, menunya apa aja. Kemudian di sini biasanya ada kategori-kategori. Kalau misalkan kalau kita lihat aja di apa marketplace biasanya ada kategori-kategori. Kemudian di bawahnya tentang misalkan profil itu selamat datang atau apa. Ini apa? Ini maksudnya kita nanti saat membangun aplikasi itu ini loh wajahnya atau desainnya atau apa sketsanya. Jadi kalau ini udah baru nanti diujikan bahwasanya oh ini kurang cocok kalau di sini, lebih lebih baik nanti ditaruh di sebelah sini menunya ini jangan seperti ini atau fontnya karena apa ada istilahnya ada keunikan tertentu biasanya ada website biasanya itu yang menunya itu apa namanya fontnya itu misalkan kapital semua, ada yang
apa namanya proper ya, yang awal besar kemudian kecil, ada juga seperti itu, ada yang kecil. Semua itu adalah berdasarkan uji terhadap kelayakan aplikasi. Jangan tiba-tiba membuat aplikasi ya, tapi kita harus sketsa dulu apa yang kurang cocok. Nanti barulah kita ke ranah production. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa mockup. Dari sini bahasa mockup itu digunakan untuk desain apa namanya web, kemudian bisa membuat Android. Jadi kita pilih layoutnya kita itu nanti web apa Android, silakan di-download ya. Kalau kalian nanti misalnya praktek gitu loh, kalian silakan download bahasa mockup dari websitenya, kemudian diinstal, silakan diuji, nanti kita praktek bagaimana sih membuat apa namanya konten atau apa namanya desain suatu aplikasi. Contohnya di sini misalkan kayak tadi ya, yang dibutuhkan adalah misalkan ini adalah teks utama, kemudian ini teks lanjutan, subtitle ya, title, subtitle, kemudian description, kemudian di sini ada combo button, kemudian ada taskbar dan seterusnya. Ini tinggal ngedrag itu, jadi semuanya udah ada di menu atas, jadi di library itu lengkap. Tinggal apa yang dibutuhkan ambil seperti itu. Seperti hanya ini apa ini tampilan di apa namanya browser ya, laptop atau PC, kemudian ini tampilan di Android atau iOS. Jadi jelas gitu loh. Nanti saya membuat aplikasi seperti apa ya? Ya sesuai dengan desain, jangan sampai kita nggak ada acuan gitu loh. Kita ngambang nanti. Makanya di dalam analisis suatu perancangan sistem itu dibutuhkan analisisnya, termasuk kebutuhan perangkat lunak dan keras, kemudian desain. Kalau ngomong desain itu malah use case, kalian harus paham use case-nya siapa aja nanti misalkan. Kemudian kita bicara tentang activity, diagram activity, ngapain aja. Misalkan mulai dari menu atas, kemudian sub-subnya apa aja, jadi langkah-langkahnya seperti apa aplikasinya. Jangan sampai itu nggak paham. Makanya ada mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Kita bisa menggunakan UML nanti. Itu kemudian di sini di bahasa mockup juga nanti kalian lihat apa yang dibutuhkan di drag, misalkan tentang grafik, di drag aja grafiknya, infografis atau apa, misalkan ada gambar ya di drag gambar. Ini seakan-akan itu aplikasi, kemudian ini bisa di play gitu loh, di play, kemudian nanti kalau diklik ini ke halaman berikutnya dan seterusnya, itu sesuai dengan apa namanya layer kita nanti, ada berapa layer nanti. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada yang menggunakan Exur ya. Exur ini aplikasi juga biasanya berbayar. Jadi ini nggak familiar saya, belum pernah menggunakan Exur. Kemudian ada Becom, jadi ini untuk drawing aja, tapi ini jarang digunakan. Sketch, nah Sketch ya ini banyak digunakan karena Sketch ini berbasis vektor, jadi 100% vektor. Kemudian berikutnya di Sketch ini dengan satu gambar dapat diekspor menjadi berbagai resolusi. Pengennya sih kalau di dalam aplikasi web itu biasanya kan resolusi gambarnya harus direduksi toh menjadi apa namanya dari dokumen atau hasilnya menjadi web atau apa namanya yang lain. Soalnya apa? Kenapa kok rata-rata di web itu web P atau apa extensionnya itu adalah untuk mengurangi komputasi loading gitu loh. Karena apa? Kalau gambar kita di web aja itu lama loadingnya, pasti orang itu kecewa. Makanya resolusinya perlu direduksi. Kemudian di sini untuk pengaturan pixelnya lebih fleksibel. Kemudian ada juga termasuk pembuatan halaman desain dalam satu dokumen utama. Dan bisa diekspor ke SVG lebih mudah. Tahu nggak format SVG? Tahu? Format SVG itu format SVG itu kalau di CSS itu digunakan untuk gambar-gambar. Makanya ada extension SVG nanti. Kemudian
bisa membuat CSS dengan plugin. Nanti plugin kemudian CSS-nya apa? Jangan lupa CSS otomatis ada HTML dan seterusnya. Kita ini di sini belajar namanya front end developer, ya, front end developer. Jadi Sket ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Max ya untuk UI, mobile dan web dapatkan icon. Jadi Sket ini bisa menggunakan gambar dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian menggunakan Efficient Studio, tapi ini jangan digunakan ya. Efficient Studio, kemudian Proto.io. Nah, Proto.io ini adalah pesaing dari yang luar biasa dari prototype dan mengesankan banget. Banyak menggunakan Proto.io. Dari sini, ini maksudnya apa? Ini maksudnya tahapan-tahapan yang akan dilalui. Misalkan kita membuat ada berapa layer di sini. Nah, misalkan ada 4 layer atau 4 halaman. Halaman utama, kemudian kalau di next ke login misalkan, kemudian setelah berhasil login ke halaman utama dashboard, nah itu adalah tahapan-tahapan atau flow yang harus dilalui misalkan. Jadi di sini kelihatan bahwasanya di sini udah all in one gitu loh. Tinggal kita drag, kemudian kita import gambarnya apa aja. Jangan lupa dalam desain ini kita juga harus mahir imajinasi. Kemudian saya biasanya menggunakan Adobe XD. Jadi Adobe XD ini keluarannya dari Creative Cloud. Kalau sekarang itu kita nginstal aplikasi Adobe, Photoshop, Illustrator, seterusnya semuanya itu berbasis Creative Cloud ya. Nggak kayak dulu. Kalau sekarang udah cloud semua, jadi tinggal namanya upload. Kemudian di sini ada beberapa produk yang bisa digunakan dan kita bisa memilih terkait warna juga. Ya, misalkan ini fontnya kemudian bisa diinstal, kemudian ini layer bahannya di Photoshop ya. Kemudian layernya, kemudian kita drag ke atas ke bawah untuk posisinya, kemudian ini layoutnya. Jadi ini bisa ditarik, maksudnya nanti klik ini nanti muncul halaman ini, jadi semuanya itu kesinambungan. Jadi ini penting bagi desain UI. Kemudian Marvel, ini berbayar juga ya. Nah, ini kalau Marvel itu berbasis browser, kita browser webnya dulu, kemudian kita membuat sketsanya. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya ini adalah ada plugin Sketch untuk impor ke Marvel. Maksudnya kita punya sketsa, kemudian kita tinggal impor ke Marvel dan kita ubah CSS-nya. Kemudian di sini semuanya platformnya berbasis PC smartphone atau iPad. Dan pengeditnya di sini juga di prototipe itu tautannya sama saat dibagikan ke pengguna. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita desain ya sama di pengguna ya, misalkan desainnya seperti itu gitu loh. Jangan sampai di PC kita sekian, malah PC orang lain berbeda. Kemudian berikutnya Figma. Nah ini kemarin yang kita buat praktek ya pakai Figma. Silakan di-download. Figma itu ada yang browser langsung di aplikasinya, kemudian ada juga yang instalan. Jadi kalian install, kemudian silakan membuat akunnya dulu ya, membuat akunnya. Di sini apa sih kelebihannya Figma? Itu kelebihan Figma adalah yang pertama adalah kita bisa kolaborasi tim. Kemudian berikutnya adalah di Figma ini gratis, ya nggak berbayar kayak Marvel tadi. Nah, gratis. Namun di sini jika menggunakan bersama, maksudnya bersama itu apa? Dalam waktu sekaligus ya, maksudnya itu dalam waktu sekaligus sama bersama dengan temannya, maka berbayar $12 per bulan per editor. Kemudian kalau sekarang berapa ya? Nggak tahu. Kemudian berikutnya kalau kita collaboration, kemudian kita bisa men-share ke teman-temannya, bisa mengedit file Figma tanpa perlu melakukan instalasi. Jadi teman kita misalkan ada yang ini, kemudian makanya nanti teamworks atau kalian tentukan tim kamu berapa, nanti kolaborasi untuk mendesain suatu aplikasi di Figma. Kemudian kecepatan platformnya itu lebih cepat daripada yang lain dalam hal mengedit dan melihat file.
Kemudian bisa acknowledge, kemudian dapat dijalankan di sistem operasi apapun atau browser apapun. Itu Figma ya. Tampilan Figma seperti ini. Silakan aja nanti di-download Figma gitu aja di browser Google, itu muncul nanti. Silakan diinstal. Ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa tool yang kemudian kalian bisa lihat di apa namanya website ini. Saya referensinya dari sini tentang